Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, sahabat Danis Bike semuanya, apa kabar? Pada kali ini Danis Bike kembali menjumpai semuanya. Tadi saya baru saja rutin goes, biasa teman-teman, keliling-keliling daerah yang dekat lah, sekitar rumah saya. Lumayan saya menempuh jarak ya 20 km kurang lebih. Pada saat saya bersepeda, saya merasakan sesuatu kesenangan gitu teman-teman ya, seperti juga yang lain merasakan kesenangan. Tadinya saya di rumah udah ngerasa jenuh, saya keluar ya, menggoes ya, dan ini sering saya lakukan. Pada setiap kali saya merasakan sesuatu keadaan yang membosankan ya, dan pada saat bersepeda semua perasaan bosan itu hilang teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti inilah, pada saat saya teringat. Nah ini nih, sepertinya nih menarik nih untuk jadikan suatu judul bahasan ya. Bagaimana bersepeda itu bisa melepaskan segala keterikatan. Oke teman-teman, pada kali ini judulnya seperti itu. Bagaimana kita bersepeda itu membuat segala keadaan jadi berubah. Yang tadinya kita bosan di rumah, yang tadinya kita merasakan kejenuhan karena terlalu rutin ya, melakukan pekerjaan harian, baik itu di kantor ataupun wirausaha, berkomunikasi dengan teman-teman yang kadang-kadang itu sifatnya kedinasan dan wajib ya, atau dengan anak buah yang itu berupa instruksi, itu kadang-kadang membuat kita tuh jenuh. Hari-hari seperti itu, nah dengan bersepeda membuat kita itu memiliki suatu keadaan yang berbeda dan yang mengasihkan. Oke teman-teman, ini kembali lagi saya teringat kembali ya waktu saya masih kecil ya, yang kurang lebih usia saya pertama-tama memiliki sepeda, usia pertama kelas 2, kelas 3 SD ya. Nah jadi saya memiliki sepedanya sepeda Vongers teman-teman, sepeda buatan Belanda. Pada saat saya libur, saya sering berwisata atau pulang kampung lah istilahnya ya, ke Tasikmalaya, demikian rupa. Dan di sana saya ada teman ya yang mendampingi saya, yang usianya lebih tua dari saya ditemani oleh teman saya di Tasikmalaya. Jadi pada saat itu sepeda saya ditinggal di rumah di Jakarta. Pada saya di Tasikmalaya itu, paman saya memiliki sepeda ontel teman-teman. Ontel itu bentuknya melengkung ya. Ada yang melengkung, ada yang berbatang panjang di atas ya. Sepeda ontel laki-laki dan sepeda perempuan yang melengkung. Nah jadi saya tidak lepas bersepeda selalu ya. Mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali pada saat itu. Biasanya pada saat bulan puasa atau bukan bulan puasa. Nah itu pada saat itu pun saya udah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dengan sepeda ontel lengkung, saya udah menempuh perjalanan dari Tasikmalaya. Saya begitu antusias, goes ke luar kota. Yang saya rasakan pada saat itu jauh teman-teman. Dari Tasikmalaya ke Ciamis ya. Ciamis itu ada lapangan alun-alun lah, alun-alun ada lapangan bolanya di sana, ada alun-alunnya ya. Nah kemudian saya juga kadang-kadang ke Manonjaya. Nah Manonjaya itu banyak ini teman-teman, kebun salak. Situ juga ada situs wisata, itu jembatan Cirahong.
jembatan kereta api lintas selatan ya, yang melintas ke jurang yang sangat dalam. Itu cukup panjang, itu bagus sekali pemandangannya. Nah inilah suatu keadaan di mana bersepeda saya itu membuat hati saya tuh, atau keadaan kegairaan hidup saya itu meninggi sejak kecil teman-teman yang saya lakukan. Nah kemudian beralih kepada masa saya SMP, penuh saya bersepeda ya, dari rumah ke daerah Manggarai Selatan SMP 3, penuh itu saya bersepeda selama 3 tahun. Dan beranjak ke usia remaja SMA, saya agak berkurang bersepedanya karena tergantikan dengan naik motor. Nah itulah, tapi kadang-kadang saya juga bersepeda, cukup jauh saat itu saya bersepeda ya, udah sampai ke Bogor teman-teman ya, karena usia saya udah SMA ke Bogor, tapi sering-sering saya naik motor. Nah selepas saya kuliah dan menjelang ujian akhir, saya begitu intensif untuk belajar teman-teman ya, belajar bikin rumah, dan memang sulit ya pada saya itu lulusnya jurusan mesin itu. Dari sekian banyak yang maju sidang sarjana, dari 5 orang hanya 2 orang yang lulus, 7 orang yang 1 orang yang lulus. Nah saya begitu intensifnya belajar selama 2 tahun teman-teman. 2 tahun itu nginap di kampus ya, Nah ini pada saat itu saya stresnya cukup tinggi ya, Nah dengan cara bersepeda lah ya, saya mengimbangi dengan bersepeda itu, mengimbangi supaya stres saya menurun teman-teman. Jadi saya juga jenuh ya, saya juga terikat sekali dengan pembelajaran saat itu, dengan program belajar saya yang begitu intensif. Saya terikat betul, saya kalau tidak bersepeda ya akan kehilangan keseimbangan, baik itu fisiknya ataupun jiwanya teman-teman. Jadi rute sepeda saat itu saya dari Salemba 4 ya, kampus Fakultas Teknik UI, jurusan mesin itu agak di belakang teman-teman. Dari kampus Salemba, saya pulang ke rumah saya di Tebet. Nah di Tebet ya, terus kembali lagi saya ke Salemba. Nah kadang-kadang sering-sering malah ya, saya mengunjungi pacar saya, sekarang istri saya, rumahnya di Roblong teman-teman. Jadi rutenya itu akhirnya Salemba juga ke Roblong juga, terus ke Tebet juga, balik lagi dari Tebet ya ke kampus, ke Roblong lagi, ya itu muter lagi, kadang-kadang dari Tebet juga ke Roblong gitu loh. Itu selama 2 tahun teman-teman, tidak ada hentinya saya bersepeda. Terus kalau dari Salemba ke pulang pergi itu setiap hari teman-teman saya lakukan, karena saya selesai belajar itu kurang lebih habis ya larut malam ya, pagi malah ya, sampai jam 2 pagi saya bangun jam 8. Nah saya kembali ke rumah, bangun lagi setelah dari rumah sore-sore jam 4 saya balik lagi ke kampus belajar lagi teman-teman. Siklusnya seperti itu aja. Nah inilah itu saya alami betul-betul ya, pengalaman ini saya rasakan, saya kira membantu saya untuk melepaskan diri dari segala keterikatan dan kebosanan. Nah seperti itulah yang saya alami. Jadi perjalanan saya ini saya kira cerminan ya daripada bersepeda itu membantu sekali saya, barangkali juga teman-teman yang lain ya, menstabilkan jiwa daripada kegiatan rutin yang membosankan. Kita melepaskan diri dari keterikatan harian yang membuat kita itu menurun, kegairahan hidupnya atau kesegaran jiwanya itu menurun teman-teman. Nah inilah, kapan aja saya ingin bersepeda, saya buka pintu, buka garasi, saya goes teman-teman, walaupun itu malam-malam gitu loh. Ya itulah, jadi habis pulang ya beda gitu, badan akan terasa segar. Nah ini juga begitu juga yang saya alami sepanjang saya bekerja ya, hari seminggu kalau ada cuti saya keluar kota ya, dengan istri saya gitu juga teman-teman, khusus untuk cuti. Nah ini saya sama istri saya, anak saya bawa Sally teman-teman ini. Sally saya bawa, ada 2 teman-teman ya. Nah, kadang-kadang saya punya kegiatan, kalau saya berdua dengan istri saya ke ini teman-teman, ke daerah yang terpencil, ke ujung genteng, ke
pantai selatan ya, saya nginep di hotel, saya bersepeda dengan Sally ini. Nah setelah cuti, nah itulah kembali saya rasakan ke penyegaran ya, penyegaran jiwa, kembali pulih dan saya kembali bersemangat. Jadi hilanglah segala keadaan kegiatan rutin yang membuat kita itu menurun kapasitas kegairahannya, kapasitas keinginannya ya, dan jiwa kita tuh kembali segar dan bersemangat teman-teman. Itulah yang saya rasakan. Nah barangkali teman-teman juga memiliki sebagian ya memiliki cara yang sama atau dengan hobi-hobi yang lainnya, ya silakan saja ya. Tapi bagi seorang penggoes tentunya itu tidak ada waktu yang nganggur tanpa bersepeda. Nah ini juga untuk perjalanan-perjalanan yang jauh tentunya membutuhkan waktu ya yang cukup panjang, kita bisa ambil di waktu cuti, atau kalau perjalanan ya sekitar 150 kilo atau lebih ya, keluar kota sekalipun itu bisa dilaksanakan di hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Jadi saya juga udah melakukan itu, dan pada saat kita pulang ya kita bisa recover hari Minggunya dan kembali lagi badan kita akan terasa segar. Inilah teman-teman salah satu kegiatan ya, olahraga dan penyegaran jiwa ya yang membuat kita itu pulih kembali dari kebosanan dan dari aktivitas yang rutin. Oke teman-teman, ini ceritanya singkat saja gimana pengalaman saya ini sejak awal dulu ya itu memiliki pengalaman yang mengesankan ya, dimana betul-betul bersepeda itu membuat kita terlepas dari segala keterikatan. Nah ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa bagi terutama ya yang hobi sepeda, nah mulailah teman-teman, jangan biarkan sepeda itu nganggur ya, bersihkanlah dan setelah dan settinglah dengan rupa bannya dipompa teman-teman, semua dibersihkan. Mulailah dengan kegiatan bersepeda untuk melepaskan diri dari segala keterikatan rutin, baik itu di kegiatan di perkantoran ataupun di kegiatan-kegiatan lapangan lainnya, sehingga kita memiliki pengalaman yang baru dengan teman-teman yang lain di komunitas ataupun pengalaman yang lain di tempat-tempat pedesaan, perkebunan ya, dan tempat-tempat yang rindang rimbun hutan yang begitu membuat kita tuh exciting dan jiwa itu menjadi segar. Oke, segitu aja teman-teman penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa-apa yang sampaikan ini membangkitkan semangat kita untuk goes, membuat jiwa kita menjadi segar. Dari Danis Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.